Disalahkan lagi, kan kamu nggak bayar, kan memang wajib untuk bayar hutang. Buat bayar aja susah, kenapa harus kalian paksa? Jangan-jangan kan OJK ini justru lebih dekat melindungi para pengusaha fintech supaya efek jerah terhadap para pengusaha industri fintech ini supaya lebih cermat lagi, jangan hanya memikirkan keuntungan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilmu Official. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Fai, pengisi channel ilmu ini. Dan saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga dalam mengawali awal bulan ini, tahun baru ini, kita ke depan bisa lebih baik tentunya dalam merencanakan kehidupan kita, mulai dari sisi keuangan, kemudian tetap menjaga iman serta kesehatan kita. Menarik untuk saya bahas adalah tentang asumsi pribadi saya mengenai apakah benar ya. Ini saya tanya, jangan-jangan OJK ini justru lebih dekat melindungi para pengusaha fintech daripada benar-benar melindungi rakyat ataupun konsumen itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena perubahan dari tahun 2024 ke 2025 ya mengenai pinjol ini bukan perubahan pengawasan secara cepat dengan melakukan tindakan secara hukum secara pasti mengenai pelanggaran penagihan, tapi justru sekarang ini ada rebranding. Rebranding artinya dari pinjol jadi pindar. Katanya tujuannya adalah supaya bisa membedakan mana yang ilegal dan mana yang legal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah pernah dibahas oleh lembaga perlindungan hukum ya, mengenai statement dari OJK sendiri yang menyalahkan salah satu konsumen atau konsumen yang kemudian one prestasi. Artinya ya maklum lah kalau mereka katanya karena udah telat, jadi hanya menjadi tempat di mana mereka akan terus ditekan untuk bayar. Padahal jelas aturannya jelas, sudah diketahui bersama bahwa penagihan intimidatif ya, penagihan terus menerus tak kenal waktu, kemudian juga ancaman teror, bahkan ancaman seksualitas, mengedit dan segala macam, itu dilakukan bukan hanya ilegal tapi legal. Kemudian berikutnya adalah apakah benar, apakah sudah diidentifikasi korban-korban bunuh diri itu, mulai dari yang terjadi di Jawa Timur sampai di Jawa Barat ataupun di beberapa belahan Nusantara ini, apakah benar mereka benar-benar karena korban ilegal? Apakah sudah bisa dipastikan jangan-jangan yang melakukan tindakan penagihan seperti itu juga penagihan-penagihan siluman yang diutus oleh pinjol ilegal itu sendiri? Ini pertanyaan asumsi, tetapi kalau Anda ya pengen tahu lebih dalam, coba turun ke bawah, identifikasi konsumen secara pasti, bikin pos pengaduan, bikin tempat di mana orang-orang korban ini bisa datang. Mereka butuh dampingan kita, mereka butuh pelayanan kita, mereka butuh benar-benar komunikasi yang baik, supaya asumsi-asumsi ketakutan-ketakutan itu hilang dan mereka bisa tenang seperti itu. Dan ini tidak dilakukan oleh saya. OJK ya, setiap diadu, setiap dikomplain ya, hanya mengatakan kami sudah punya tempat di mana mereka bisa melaporkan. Tapi apakah ada tindakan pasti? Tentu mereka akan menolak lagi. Mana buktinya kalau itu dari pinjol si A si B? Memang jelas beberapa laporan langsung ya dari salah satu korban, dari nasabah-nasabah yang tertampung di grup channel kami, itu jarang mereka terkena pinjol ilegal. Karena mereka tahu kalau ilegal itu pasti penagihan 7 hari dan cairnya pasti 60%. Tapi kalau legal ini ya, mereka benar-benar sudah terjebak dengan lingkaran setan karena ketakutan tadi dia pinjam di A untuk bayar pinjol si B untuk bayar pinjol si C dan segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika ada penagihan-penagihan teror, ditanya sama teman-teman, Pak, jenengan dari
Mana? Pinjol apa? Saya punya pinjol ini yang mana? Mereka nggak jawab. Artinya semua orang dengan pikiran sehat sudah tahu. Ini jelas saya udah pinjam di beberapa legal kok pasti ada penagihan seperti ini. Nanti disalahkan lagi, kan kamu nggak bayar. Kan memang wajib untuk bayar hutang. Buat bayar aja susah. Kenapa harus kalian paksa gitu? Kan ada proses regulasi. Mereka mengajukan restruktur ditolak dan segala macam. Mas, mereka akhirnya apa? Punya strategi. Ya udah, aku nunggu 90 hari aja, tak galbay aja sekalian. Itu kalau punya mental yang bagus. Kalau yang nggak punya mental yang bagus, mereka akan ketakutan dan dia terisolasi diri. Dan ini ada di Malang ya, di Malang jelas ini ada. Sekarang kalau mau saya aja ada. Salah satu korban sampai sekarang gila. Tapi ini belum terpublikasi. Dan itu masih anak muda loh guys. Ya, jadi saya kira berita di tahun baru tentang bahwa rilis OJK pinjol berubah jadi pindar. Terus yang kedua, bunga sudah turun. Turun berapa? Dari 0,3 jadi 0,2. Ya kan? Itu pun ada yang jadi maksud nunggu 2026. Coba kalian baca sendiri lagi ya kan. Ada yang kurang dari 6 bulan sekian, setelah 6 bulan sekian. Pinjaman konsumtif sekian. Artinya kecil gitu loh. Dan bukan soal perubahan bunga menurut saya, tapi sebetulnya adalah masalahnya itu jangan kemudian hanya pinjol ilegal. Memang iya, ilegal pasti salah. Tapi ini pinjol legal yang udah dapat izin dari OJK melakukan tindakan melanggar aturan. Untuk membuktikan bahwa ini tindakan ilegal itu memang sulit. Tapi secara logika, secara substansial jelas banyak konsumen pinjam di legal tapi justru diintimidasi seperti itu. Yang parah lagi adalah ketika mereka melakukan penagihan ke kantor tempat mereka kerja, akhirnya apa, si bos memecatnya. Nah, terus mereka mau kerja apa lagi? Wong di kantor aja diteror seperti itu, diteror keluarganya dan semacam. Inilah yang kemudian menjadi beban. Ya semua orang harusnya berpikir keras seperti itu. Saya juga sangat memberikan apresiasi terhadap salah satu anggota DPR yang diundang oleh Hotman Paris. Tentu ini kan kalau di DPR kan Komisi 11 ya. Harusnya DPR ini menurut saya usulkan bikin pos pengaduan ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Partai Golkar. Saya bukan orang partai, saya juga mendukung yang dilakukan di Jawa Barat. Apa yang jadi efektif banget gitu. Saya bayangkan kalau semua partai ini ya membuat pos pengaduan di beberapa titik mengenai pinjol ilegal ataupun legal, maka ini efektif akan menjadi kontrol. Artinya gini, OJK harus segera dibenahi proses pengawasannya ya kan. Komdigi juga harus lebih cerdas lagi, lebih cermat lagi. Lembaga satgasnya juga dimainkan secara jelas. Kemudian juga Kementerian Keuangan juga turun tangan. Presiden tinggal perintah. Semua partai bikin pos pengaduan di masing-masing titik. Insya Allah tidak akan terjadi lagi korban-korban semacam ini. Saya oke lah, saya setuju bahwa dalam pinjol itu ya kan, sekarang udah ada batasan boleh pinjam tuh kalau dia punya penghasilan 3 juta. Oke, ini saya kira ini adalah peraturan yang bagus, saya apresiasi banget, sehingga jangan kemudian gampang meng-ACC pengajuan, sehingga mereka yang kurang edukasi tentang keuangannya biar tidak sampai masuk ke itu gitu loh. Saya sangat setuju ini, tapi saya ingin mengusulkan kepada pemerintah ya, karena memang negara ini kan didirikan untuk satu, menegakkan keadilan, kedua, memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan juga tentu keamanan ya kan, dan kenyamanan. Nah, saya mengusulkan begini, seperti yang sudah saya sampaikan, semua partai politik bikin pos. DPR bekerja keras lagi, terutama Komisi 11 memang tugasnya begitu, dan Komdigi juga harus dimatangkan kembali, serta OJK ini dievaluasi. Ya, saya setuju pengamat siapa itu namanya yang mengatakan OJK kemarin gagal. Ya, saya setuju, sangat gagal. Kenapa? Karena banyak sekali korban-korban bunuh diri yang itu mereka hanya menyalahkan ilegal saja. Belum benar-benar dipastikan sebetulnya korbannya ilegal atau legal. Maksudnya yang kemudian menteror dan tidak ada tindakan sama sekali sampai ke kan. Nah, ini penting supaya efek jerah terhadap para pengusaha industri fintech ini supaya lebih cermat lagi, jangan hanya memikirkan keuntungan saja ya, tapi yang dipikirkan adalah kemaslahatan bersama. Itu saja, semoga awal tahun ini menjadi keberkahan untuk kita, dan ini dalam mesti masuk bulan Rajab. Semoga kita sampai kepada Ramadan dan kita bisa lebih fresh lagi lah, baik dalam kesehatan, pemikiran, bahkan keuangan. Itu saja dari saya. Jangan lupa kerjakan doamu, doakan kerjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.